Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan secara singkat membahas mengenai salah satu cabang fikih, yaitu muamalat. Fikih secara kontemporer itu memiliki 4 cabang ya. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahat, yang keempat itu jinayat. Ibadah itu yang mengurus mengenai ibadah mahdoh ya, sholat, zakat, puasa, wudhu, yang membatalin sholat, rukun sholat, haji gitu. Itu semuanya ada di ibadah. Nah, sedangkan untuk mengatur muamalat itu kan dari kata amal ya, amala yu'amal. Amal atau berbuat dimasukkan kepada wazan mafa'ilun. Amala yu'amilu mu'amalatan, yang mempunyai arti yaitu saling berbuat, saling bekerja gitu. Jadi lebih khususnya lagi muamalat ini itu yang mengurusi cara bertransaksi ya antar sesama manusia gitu, atau bisa juga dikatakan sebagai cara bertransaksi ekonomi dalam Islam gitu. Karena yang namanya transaksi kan tidak ada yang satu orang, tidak ada yang satu pihak, minimal harus ada 2 pihak gitu. Jadi secara garis umum muamalat itu adalah cabang ilmu fikih yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia. Lebih spesifik lagi yaitu mengenai hubungan ekonomi, urusan ekonomi. Seperti yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai jual beli. Yang pertama kita bahas dalilnya, Al-Baqarah 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Jadi jelas dalam ayat ini ada hal yang diperbolehkan, yang dihalalkan oleh Allah, yaitu jual beli al-bai', dan ada hal yang dilarang. Lawan dari jual beli adalah ar-riba. Nah, gitu. Kenapa jual beli diperbolehkan? Karena jual beli itu saling menguntungkan ya. Dalam jual beli disyaratkan harus saling menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain, antara pembeli dan penjual. Kenapa riba diharamkan? Nah, sebaliknya, karena ada salah satu pihak yang dirugikan. Jadi gitu, pokoknya setiap ada sebuah transaksi yang dapat atau berpotensi merugikan salah satu pihak, itu diharamkan dalam Islam gitu. Jadi harus untung dua-duanya, jangan untung cuma salah satu doang. Yang kedua, dalam hadis ayyul kasabi atyab qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Pekerjaan apakah yang paling baik? Kata Rasul, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih gitu. Jadi ada 2 hal di sini yang dicintai oleh Rasul. Yang pertama itu adalah rezeki, gaji hasil dari usahanya sendiri. Jadi kita dituntut untuk mandiri, jangan terus berpangku tangan atau bahkan ketergantungan dengan segala sesuatu yang diberikan oleh orang tua kita. Suatu saat pasti kita akan dan harus mandiri gitu. Karena
ketika kita sudah mendapatkan gaji atau uang dari hasil kerja kita, itu rasanya beda dengan uang hasil pemberian dari orang tua. Itu beda gitu. Kita akan sangat menghargai apa yang telah kita usahakan. Dan yang kedua yang disukai oleh Rasul, wa kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang bersih. Jadi otomatis jual beli yang tidak bersih atau kotor itu tidak disukai. Selanjutnya kita masuk ke pengertian jual beli ya, secara bahasa dan ada juga secara istilah. Secara bahasa, jual beli artinya tukar menukar ya, tukar menukar, kebiasaannya antara uang dengan barang. Nah, gitu. Pembeli mengeluarkan uang, penjual itu mengeluarkan barang atau jasa juga boleh. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah tukar barang dengan uang ya, lalu melepas hak kepemilikan dan saling rela gitu. Jadi tukar menukar barang dengan uang, yang mana setelah transaksi tersebut itu selesai, kepemilikan uang dan barang itu menjadi berpindah. Uang yang tadinya milik dari pembeli jadi milik penjual, barang yang tadinya milik penjual sekarang menjadi milik pembeli gitu. Jadi hak kepemilikannya itu berpindah, bukan hanya hak pakai ya. Lalu yang terakhir harus saling rela, tidak boleh ada keterpaksaan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam jual beli gitu. Makanya disyaratkan harus antarodin minkum, harus saling ridho, harus saling rela dalam jual beli. Kalau ada pemaksaan maka jual belinya tidak sah. Ada ya kadang-kadang penjual yang memaksa kita untuk membeli barang dagangannya ya. Di satu pihak lagi ada juga pembeli yang ngotot, pengen nego, pengen nurunin harga dengan sangat keterlaluan sekali gitu nawarnya gitu. Nah itu juga tidak boleh, harus disyaratkan antara pembeli dan penjual harus saling rela, tidak ada keterpaksaan. Nah rukun jual beli ada 3. Yang pertama adanya pelaku, barang, dan akad ya. Rukun ini sesuatu yang harus terpenuhi, ada 3 dalam jual beli. Yang dimaksud pelaku di sini adalah yang pertama penjual dan pembeli ya. Kalau hanya ada penjual saja nggak ada pembeli, tidak akan terjadi transaksi. Begitu juga sebaliknya, hanya ada pembeli nggak ada penjual, tidak akan ada transaksi. Nah disyaratkan bagi bagi penjual dan pembeli itu harus akil, orang yang berakal, sehat, balik artinya dewasa. Artinya apabila dalam sudut yang lain, apabila jual beli dilakukan oleh orang yang akalnya tidak sehat ya, yang ada gangguan jiwa, sakit jiwa gitu, atau orang yang belum balik, belum dewasa, ada kemungkinan jual belinya tidak sah ya. Misalkan jual beli transaksi si pembelinya orang gila, nah jelas gitu, ada gangguan jiwa, maka nanti jual belinya tidak sah. Kata si pembeli, saya sudah bayar, kata si penjual, belum gitu. Padahal pembelinya yang gila gitu. Itu salah satu contoh. Yang kedua, syaratnya selain harus berakal sehat juga harus dewasa atau balik. Maka anak kecil yang bertransaksi, nah ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan secara jelas anak kecil pokoknya yang belum balik ya, yang belum tamyiz, yang belum bisa membedakan mana baik yang buruk, itu sama sekali tidak boleh melakukan transaksi jual beli.
Ya, kebayang kita anak kecil bawa uang banyak, bawa uang gitu, malah ditipu nanti sama penjualnya, dikhawatirkan gitu. Tapi ada juga yang berpendapat boleh kok anak kecil bertransaksi jual beli gitu, asalkan dengan syarat dibarengi atau memiliki izin dari walinya, dari orang tuanya. Yang kedua, rukun jual beli itu ada barang, ya, ada barang yang ditukar. Syaratnya apa sih barang yang ditukar itu? Yang pertama, suci. Tidak boleh jual beli sesuatu yang kotor, najis atau haram. Seperti jual beli minuman keras tidak boleh. Ya, kalau di kampung ada istilahnya membeli kotoran kambing untuk dijadikan pupuk. Nah, boleh nggak kita membeli kotoran kambing? Kotoran kambing kan tidak suci, ya. Boleh asalkan akadnya itu diganti. Maksudnya ini uang bukan untuk membeli kotoran dari abang, tapi uang ini sebagai jasa karena abang telah mengumpulkan kotoran kambing. Nah, kalau begitu boleh. Tapi kalau akadnya itu ini uang untuk membeli kotoran kambing, nah itu tidak sah jual belinya karena tadi barangnya juga tidak suci. Tapi kalau ini mah buat upah keringat abang aja yang udah tadi ngumpulin apa kotoran kambing, nah itu baru boleh akadnya. Yang kedua, harus bermanfaat, tidak boleh melakukan jual beli barangnya itu yang tidak bermanfaat, bahkan yang menimbulkan mazarat itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, barangnya itu bisa dimiliki gitu, ya, bisa dimiliki oleh si pembeli. Yang selanjutnya bisa diserahkan, jadi jangan jual beli yang barangnya itu tidak tentu gitu. Saya jual ikan, ikannya masih di kolam, ada 20 kilo, nah itu kan belum tentu nanti setelah ikannya diangkat bisa kurang atau bisa lebih dari 20 kilo. Saya jual burung, mana burungnya? Tuh masih di pohon, belum ditangkap, nah itu kan tidak bisa diserahkan, maka itu juga tidak diperbolehkan dalam jual beli. Yang selanjutnya harus terukur gitu. Terukur itu jelas apa namanya, ukurannya, ya. Saya menjual itu tuh udara tuh, nah udara kan susah di apa namanya, diukurnya gitu. Oksigen itu susah diukurnya, tapi kalau udah masuk tabung kan enak ngukurnya berapa tabung gitu. Maaf, yang terakhir adanya akad, ya. Akad adalah kesepakatan terdiri dari dua. Yang pertama ijab sama qabul. Ijab itu diucapkan oleh penjual, qabul diucapkan oleh pembeli gitu. Kalau kata orang Sunda mah gini, kalau lagi belanja, saya terima, kata si pembeli ya, saya terima uangnya, silahkan Anda bawa barangnya gitu. Begitu juga kata si pembeli, saya terima barangnya ya, silahkan ini terima uangnya gitu. Ya, suka kayak gitu nggak ketika kita beli bakso atau beli siomay? Bang, ini uangnya, saya terima barangnya gitu. Atau ketika kita naik angkot, turun kan harus bayar. Bang, ini uangnya, saya terima jasanya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Jarang ya, jarang. Tapi apakah transaksi kita sah tanpa mengucapkan akad? Sah. Kenapa bisa dikatakan sah? Karena
antara kedua pihak sudah ada rasa saling memahami gitu, mengerti gitu. Jadi tanpa diucapkan pun adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun jika transaksinya tinggi, maka akadnya juga harus lebih bagus gitu. Dalam artian gini, akad itu harus ada dalam jual beli ya, harus. Cuman kalau nilainya itu sedikit, akad itu ya nilainya itu sedikit, maka seperti naik angkot tadi kata Bapak bilang, maka itu tidak apa-apa apabila akad tersebut tidak diucapkan. Kenapa? Karena saling memahami. Tapi kalau nilai barang jualnya itu tinggi, ya, jual beli mobil, tanah, rumah, jelas itu harus memakai akad. Bahkan bukan hanya secara lisan, tapi harus juga tertulis pakai materai gitu. 10.000 sekarang. Ya. Jadi semakin tinggi nilai suatu barang, maka akadnya pun harus semakin baik, semakin rapih gitu. Nah, yang kedua riba, ya, riba. Riba ini merupakan tadi lawan dari jual beli ya. Kenapa riba diharamkan? Jelas karena tadi merugikan salah satu pihak. Dalilnya tadi yang pertama ya, ketika dalil jual beli, ahalallahul bai'a wa harrama riba, Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Ada juga di Al-Baqarah 276, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa riba. Jadi walaupun sedikit tapi itu termasuk riba, harus kita tinggalkan. Yang nggak boleh itu ribanya kalau banyak, kalau sedikit mah nggak apa-apa, sama aja. Yang sedikit aja udah dilarang, apalagi yang banyak gitu. Jadi nggak ngaruh gitu. Korupsi itu yang dilarang yang MM-an, yang tetean gitu. Kalau korupsinya cuma 100-200 ribu mah boleh kan, dikit. Nah, salah. Jangankan yang miliar-miliaran, yang ratus ribuan pun kan sudah dilarang. Jadi walaupun sedikit tetap dilarang, tidak ada pengecualian ya. Yang sedikit aja harus kita tinggalkan, apalagi kalau yang gede. Jangan beranggapan sebaliknya, oh nggak apa-apa kalau dikit mah, dosanya juga dikit. Salah. Yang kedua, hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba yang memberi makan kedua orang saksinya dan pencatatnya. Jadi yang kebagian dosa riba bukan hanya orang yang melakukan riba, tapi segala sesuatu, segala pihak yang ikut dalam atau mendukung terjadinya praktek riba itu juga mendapatkan dosa gitu. Ya, termasuk saksinya, termasuk pencatatnya. Jadi bukan hanya yang memakan riba ya, yang jadi saksinya pun, yang jadi pencatatnya pun, pokoknya orang yang mendukung terjadinya praktek riba itu juga kena dosa. Hadis lain mengenai riba, ar-riba salah satu wasab'una baban aisaruha mithlu ayyakihar rajulu ummahu. Riba itu terdiri dari 7, wah ini gede banget dosa riba nih. Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. Wah, jelas. Ini merupakan salah satu dosa yang sangat besar sekali. Aduh, nggak kebayang. Itu baru pintu yang paling ringan. Dosanya udah segede gini. Apalagi pintu yang paling gede. Pintu yang paling ringan pun udah segini dosanya tuh. Bagaikan menzinahi orang tua sendiri.
Lalu hadis lain mengenai larangan riba, dirhamu riba yakuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sitti wa thalathina zaniyah. 1 dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar jauh lebih dahsyat daripada 36 wanita pezina. Waduh, 1 dirham ya, 1 uang perak yang kita makan, tetapi uang tersebut itu hasil dari riba, walaupun cuma 1 dirham, satu apa tadi kata, 1 koin uang, 1 koin uang perak ya, walaupun cuma 1 koin perak, tetapi kita makan hasil dari riba tersebut, maka itu dosanya lebih besar daripada 36 wanita pezina atau menzinahi 36 wanita. Bayangkan, walaupun cuma sedikit kita makan harta hasil dari riba, itu dosanya lebih dari menzinahi 36 wanita. Aduh, repot bener dah riba nih. Nah, sekarang kita masuk ke jenis riba. Jenis riba di sini ada 2 ya, supaya lebih ringkas. Namun di LKS di buku paket ada 4 lebih terperinci. Kita bahas yang 2 saja, ada riba fadl sama riba nasi'ah. Riba fadl yaitu adalah pertukaran. Yang pertama emas, perak, gandum ya, makanan pokok, kurma, terigu, garam, yang mana beda jenis dan beda ukuran gitu. Jadi bapak perjelas ya. Jadi yang pertama riba fadl itu adalah pertukaran yang barangnya sama tapi beda jenis dan ukuran. Contoh menukar emas dengan emas ya, tapi nilainya dan ukurannya tidak sama. Yang satu emas 10 karat, yang beratnya sama, misalkan 100 gram, yang satu 100 gram, yang satu 100 gram, tapi emas yang satu 10 karat, yang satu 24 karat. Nah itu kan tidak boleh, karena ada salah satu pihak yang dirugikan. Begitu juga tukar menukar perak, gandum, kurma, terigu, garam ya, walaupun sejenis tapi itu beda ukuran ya, maka itu tidak diperbolehkan karena ada pihak yang dirugikan. Jadi kalau mau tukar menukar harus yang seimbang, Nah sekarang yang kedua riba nasi'ah, pinjam alat tukar uang ataupun emas dengan carga itu biaya apapun namanya ya. Jadi contohnya si A meminjam uang 1 juta kepada si B. Nah si B ngasih syarat, awas lo nanti balikinnya nambah 10%. Jadi yang tadinya yang seharusnya dikembalikan cuma 1 juta, si A harus mengembalikan 1.100.000. Nah gitu. Jadi ada tambahan ya, ada tambahan. Baik itu dalam hal pinjam meminjam ya, rentenir tuh, perintah darat. Baik itu hal dalam pembayaran gitu. Nah itu tidak boleh adanya penambahan, kecuali penambahan tersebut itu kehendak sendiri dari yang meminjam uang ya. Misalkan Bapak pinjam uang ke si B gitu. Bapak minjamnya 100.000, terus Bapak kembalikan 110.000. Nah yang 10.000 tersebut boleh Bapak kasih. Kenapa? Karena tadi sebelumnya tidak disyaratkan oleh si piutang, orang yang meminjamkan utang gitu. Ini mah kehendak Bapak sendiri, sebagai ucapan terima kasih maka Bapak lebihin. Nah kalau itu mah boleh, karena inisiatifnya berasal dari si
si peminjam gitu, bukan dari yang meminjamkan. Udah kita ngutang, kita butuh gitu, ternyata bunganya tinggi, itu mah bukan nolong, seakan-akan nolong ya, tetapi lintah darat itu, bang keliling tuh bangke tuh, seakan-akan seperti malaikat padahal lintah darat gitu, seakan-akan sebagai penolong. Ada warung yang mau bangkrut, dikasih suntikan modal, belum aja 1 minggu, besoknya sekarang pinjam, besok udah ditagih lagi tiap hari. Jelas itu bukannya membantu itu, tapi malah menjerumuskan itu tuh ya. Nah, gimana tuh solusi riba teh? Ya. Yang pertama, solusi dari riba yaitu mengubah transaksi. Awas, mengubah akad gitu. Contohnya, riba diganti menjadi bagi hasil. Riba diganti menjadi kredit gitu. Riba diganti menjadi gadai. Riba diganti menjadi hibah gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.